Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya membuat persamaan atau equation pada Microsoft Word. Di video-video sebelumnya kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis, baik dengan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word ataupun dengan menggunakan third party yaitu Mendeley. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana caranya membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis dengan memanfaatkan sebuah caption pada Microsoft Word. Pada video ini kita akan coba langsung saja bagaimana caranya membuat sebuah equation pada Microsoft Word, di mana banyak saya temui di skripsi-skripsi sebelumnya, laporan ya. Itu untuk equation kebanyakan pada menggunakan sebuah gambar atau dia capture dari paper lain atau dari buku, kemudian ditempel langsung di laporannya. Padahal kita bisa memanfaatkan equation yang ada di Microsoft Word dengan beberapa keunggulan, diantaranya ya kita bisa langsung edit. Kedua, pasti resolusinya jauh lebih bagus. Kemudian rata-rata kesalahan yang lain adalah persamaannya tidak dikasih nomor. Padahal dalam penulisan ilmiah persamaan juga harus dikasih nomor, seperti halnya dengan tabel dan gambar. Langsung saja, gimana sih caranya kita bikin equation di Microsoft Word? Kalian bisa langsung ke Insert, kemudian ke Equation. Di sana akan keluar equation editornya. Kalian tinggal ketikkan persamaan atau pertidaksamaan atau rumus lah kalau bahasa kerennya ya, yang mau dimasukkan di equation editor. Di sini saya coba contoh ada persamaan first Fourier transform dengan rumus seperti ini ya, xk sum dari 0 sampai n-1 kalikan ini dan lain sebagainya. Kita coba tulis saja. Persamaannya adalah x k, kemudian ditulis saja sama dengan, kemudian tadi kita perlu satu simbol yaitu sigma, penjumlahannya. Kita ambil aja dari sini, ini udah ada pilihannya semua, tinggal pakai. Kemudian yang batas bawahnya adalah n sama dengan 0 sampai ke n-1. N kecil sama n besar kalau di persamaan beda. Sama persis kalau kita di pemrograman yang dia case sensitif. Kemudian yang di sini karena kita perlu pangkat, maka kotak yang ini bisa kita ganti ke model yang lain. Kalau mau pangkat atau di bawah itu ya, itu namanya superscript sama subscript. Di sini kita bisa pakai karena tadi pangkat kita butuhnya yang superscript. Langsung aja kita tuliskan x n dikalikan dengan e di J2 dikalikan apa tadi? Pi. Berarti kita ambil Pi di simbol. Simbolnya ada di sebelah sini. Ambil Pi dikalikan dengan K, kemudian dikalikan dengan N dibagi dengan N. Kemudian jangan lupa dikasih nomor penomoran di equation editor untuk versi Microsoft Word 2016 ke atas. Kita bisa pakai pagar dalam kurung, karena format penomoran persamaan ada kurungnya, kasih nomor. Kemudian enter. Dia otomatis nomornya ada di sebelah kanan. Ini udah pasti keluar kayak gini. Kemudian gimana kalau Microsoft Word saya Microsoft Word yang lama Pak, saya nggak bisa pakai yang pagar dalam kurung nomornya tadi. Cara yang termudah adalah dengan menggunakan tabel. Tapi ini saya nggak nyarankan ya. Kita bisa gunakan tabel, isinya 3. Oke. Kemudian yang tengah ini nanti kita isi equation, yang ini kita isi dengan nomornya. Tapi ini bukan cara yang recommended sebenarnya. Kemudian untuk di layout kita harus distribusikan, misal yang size kiri ini harus sama dengan size yang kanan. Misal seperti ini ya. Kemudian saya tinggal copy aja equationnya. Saya misal punya oke, ini ternyata jadi satu equation yang utuh. Kita bikin insert aja. Insert equation. Kita tuliskan lagi x besar kalikan k. Kemudian kita butuh sama dengan, kita butuh sigma lagi. Di sini n sama dengan 0. Kemudian di sana ada
n-1 X ke N kalikan E. Jangan lupa yang ini tadi bentuknya harus kita ganti ke superscript. Pangkat min J2 dikalikan Pi. Pi-nya ambil di simbol. Kemudian KN dibagi dengan N. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal nomornya. Misal dia nomor kedua. Nomor ini kan kita butuh dia rata di kanan. Kemudian kalau tabel ada dia align top, bottom, atau middle. Ini kita ganti aja. Oke, ini kita bikin align-nya ke tabel design, layout, kemudian ke middle. Yang dua ini, khusus yang ini, kita align-nya ke right. Oke. Kemudian langkah terakhir adalah garisnya dibuang. Di tabel design, kemudian bordernya dibuang. Oke. Cuma ini adalah cara yang tidak disarankan. Oke, bisa pilih antara yang pertama atau yang kedua sesuai dengan kebutuhan atau versi Microsoft Word yang digunakan. Kemudian biasanya kita perlu mention persamaan apa ini. Sama halnya kayak gambar kemarin, tidak boleh persamaan di bawah ini, persamaan di atas ini, dan lain sebagainya. Kita langsung mention aja, persamaan 1 adalah bla 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 bla. Kemudian biasanya kita mention ini ya, variabelnya ya, dimana XK. Nah, kalau kita tulis kayak gini, XK-nya dia wujudnya adalah teks biasa, bukan sebuah simbol atau bagian dari equation. Sehingga kita harus insertkan juga equation di dalam sini. Sama caranya, tinggal kita masukin equation, kemudian tulis saja XK. Nah, pasti ketahuan bedanya karena font yang digunakan sama equation sama standar, misal ini bukan Calibri ya, Times Roman, dia akan juga beda. Di equation by default dia juga cetak miring. Seperti itu, semoga bermanfaat. Semoga bisa dimanfaatkan juga untuk penulisan nanti. Jadi saya tidak mau lagi ngelihat ada gambar yang ditempelin langsung ke persamaan. Jadi kita bisa menggunakan equation editor. Kemudian satu tips lagi adalah secara penulisan ilmiah yang benar juga. Ketika kita sudah menggunakan X di sini dengan maksud X ini adalah hasil dari FFT data ke K. Ketika kita mau menggunakan data yang jenisnya berbeda, kita tidak boleh menggunakan simbol yang sama. Kita harus pakai yang lain. Karena XK-nya ini atau X-nya mungkin sebuah nilainya ini sudah dipakai di FFT ini, rumus ini. Kita kalau mau pakai X besar ataupun kecil, di sini karena ada kecil juga, kita tidak boleh pakai lagi karena sudah dipakai di persamaan 1 dan 2. Sehingga di sini misal di persamaan 2 kok ini bentuknya sama, karena X ini sudah terpakai, kita harus ganti yang lain. Misal saya ganti A, ini juga A, K-nya saya ganti L. Kemudian N-nya ini saya mungkin ganti Y. Ini juga yang bawah juga berarti harus ganti Y. N yang besar nih saya ganti Y besar. Yang sono saya ganti Y besar. E karena bilangan E, ya udah biarin ini bukan simbol. Kemudian J-nya nggak ada, kita ganti JKLP kayak gini boleh. K-nya tadi kita ganti L berarti L, N-nya kita ganti Y berarti ganti Y. Nah, ini baru yang benar karena yang X dan lain sebagainya ini sudah dimention di 1, sudah dipakai di persamaan 1. Ketika kita mau menggunakan huruf yang sama, ini sebenarnya nggak boleh, makanya kita harus pakai yang lain. Seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.